Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan mewakili Waalaikumsalam. kelompok 1 tugas PBTI yang berjudul Analisa SWOT pada bisnis mie ayam bakso Wonogiri cabang Karawang. Adapun nama kelompok 1 di sini yaitu terdiri dari Cynthia Miada dengan NIM 1923-2405. Lalu ada Ismatul Maula dengan NIM 1923-1255. Lalu ada Joko Suryanto dengan NIM 1923-2473. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Tri Agus Pertiwisam dengan NIM 1923-1118. Lanjut, Mas. Di PPT tersebut terdiri dari latar belakang, yaitu perekonomian dan bisnis industri di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat dan makin banyak pesaing yang mulai bersaing dalam dunia industri. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyak bisnis industri kreatif ini menimbulkan persaingan yang sehat, sehingga mengharuskan pelaku bisnis untuk selalu memperbaiki pelayanan yang ada dan permasalahan internal maupun eksternal. Sebagai negara yang sedang mengalami proses perkembangan ekonominya, dalam jangka panjang, Indonesia akan mengalami perubahan struktur ekonomi pada hal yang paling mendasar. Di dalam latar belakang terdapat permasalahan. Permasalahannya yaitu atau pelanggan meninggalkan bisnis yang sedang kita jalankan, sehingga menyebabkan kebangkrutan dan kegagalan dalam berbisnis. Di dalam permasalahan tersebut, terdapat pula tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Adapun manfaatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi penulis dapat mengetahui dan mendapatkan pembelajaran yang dianalisa. Dan yang kedua, bagi pembaca, mendapatkan pengetahuan tentang berbisnis dan mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berbisnis, dan dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran dalam proses bisnis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cynthia Miada. Kepada Cynthia dipersilakan. Ya, bab 2, sejarah perusahaan. Usaha mie ayam bakso Wonogiri ini merupakan produsen berbagai jenis makanan yang bertempat di Kabupaten Kota Wonogiri, Indonesia. Usaha ini memiliki cabang di Kabupaten Karawang, didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015 oleh Fitria Darmawati dengan nama Mie Ayam Bakso Wonogiri Cabang Karawang. Perusahaan ini juga menjual beberapa produk minuman seperti iced tea, air mineral, dan aneka jus. Kemudian mereka juga menjual makanan lengkap seperti aneka kerupuk. Analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itulah yang membentuk SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian dipetakan dalam gambar matriks SWOT, yaitu kekuatan yang mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Yang kedua, kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Ketiga, kekuatan yang mampu menghadapi ancaman yang ada. Yang keempat, kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Next. IFAS atau Internal Strategy Factor Analysis Summary. Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. IFAS juga dapat didefinisikan sebagai kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Next. Lalu selanjutnya ada EVAS, External Strategic Analysis Summary. EVAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. EVAS adalah External Factor Analysis Summary, yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Next. SFAS atau Strategic Factor Analysis Summary, metrik ringkasan dari analisis faktor strategis atau SFAS digunakan untuk meringkas faktor strategi organisasi dengan menggabungkan faktor eksternal EVAS dengan faktor internal IFAS. Lalu selanjutnya ada Grand Strategy. Grand Strategy disebut juga sebagai strategi raya terdiri dari tujuan kerja dari semua instrumen kekuasaan tersedia bagi komunitas keamanan. Jadi strategi raya merupakan proses di mana tujuan dapat diwujudkan. Strategi raya militer meliputi perhitungan sumber daya ekonomi dan tenaga manusia. Selanjutnya, Kang Joko. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari topik yang kelompok kita ambil. Yang pembahasan yang pertama itu adalah analisa SWOT. Di dalam analisa SWOT ini ada 3 bagian tabel. Yang pertama itu strength. Strength itu adalah kekuatan, di mana kekuatan pada mie ayam bakso ini adalah produk Indonesia, rasa yang dihasilkan khas Indonesia. Lalu yang kedua, tempat usaha yang sangat strategis. Lalu yang ketiga, terbuat dari bahan berkualitas dan khusus. Lalu yang keempat, proses produksinya memerlukan keahlian khusus. Lalu yang kelima, bahan untuk pembuatan berbeda dari yang lain. Lalu yang terakhir, harganya jauh lebih murah dibandingkan mie ayam bakso lainnya. Lalu yang kedua ada weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Kelemahan dari mie ayam bakso ini adalah yang pertama, kurangnya tenaga kerja. Lalu yang kedua, tidak ada jalinan kerjasama dengan perusahaan. Lalu yang ketiga, tidak ada kesadaran untuk berinovasi. Lalu yang keempat, banyaknya pesaing yang menjual makanan yang sama. Lalu yang kelima, menggunakan bahan yang kurang sehat untuk jangka waktu panjang. Dan yang keenam, tidak adanya kesadaran untuk melakukan promosi. Lalu yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu adanya dukungan teman dan keluarga. Lalu yang kedua itu banyak peminatnya. Lalu yang ketiga sudah menjadi makanan umum di masyarakat. Lalu yang keempat melakukan inovasi pada aneka mie ayam bakso. Lalu yang kelima, pola hidup masyarakat yang simpel membuat produk seperti mie ayam bakso sangat diminati. Lalu yang keenam, menyediakan cabang mie ayam bakso di tempat lain dengan membuat lebih ramai pengunjungnya. Lalu yang pembahasan selanjutnya itu adalah cara perhitungan IFAS. Cara menghitung IFAS itu adalah yang pertama, masukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada tabel IFAS. Kolom susunan 5 faktor dari kekuatan dan 5 faktor kelemahan. Lalu yang kedua,
Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2 dengan skala 1,0 sangat penting sampai dengan 0,0 tidak penting. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total, sama dengan 1,00. Faktor-faktor itu diberi bobot berdasarkan pengaruh posisi strategisnya. Lalu yang ketiga, berikan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 10 sangat kuat, 10 sangat kuat sampai dengan 1 lemah. Berdasarkan pengaruh faktor tersebut, variabel yang dianalisis, variabel yang bersifat positif, semua variabel yang masuk kategori kekuatan. Lalu diberi nilai 6 sampai dengan 10 dengan membandingkan terhadap rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya, jika kelemahan besar sekali dibanding dengan rata-rata pesaing bisnis, nilainya adalah 1. Sedangkan jika kelemahan rendah di bawah rata-rata pesaing nilainya 5. Lalu yang keempat ada kalikan bobot dengan nilai atau rating dalam memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor bobot faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana variabel yang dianalisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu adalah tabel untuk IFAS-nya, teman-teman. Yang pertama itu adalah berikut adalah bentuk tabelnya dan penilaiannya, teman-teman, untuk perhitungan IFAS. Lalu yang selanjutnya ini adalah bentuk tabel perhitungan untuk EVA Street. Lalu yang selanjutnya adalah grand strategi dalam pembahasan. Yang pertama itu strategi umum dari penjelasan arah strategi. Nah, total skor kekuatannya itu dari masing-masing tabel itu adalah 17,0. Lalu total skor kelemahannya 10,9. Lalu total skor peluangnya 19,2. Lalu total ancamannya 14,6. Berdasarkan hasil dari perhitungan IFAS dan EVAS, di atas menghasilkan dan menentukan posisi perubahan sebagai matriks SWOT sebagai berikut, yaitu koordinat analisis internal yaitu didapat dari total skor kekuatan dikurangi dengan total skor kelemahan, menghasilkan hasil koordinat dari analisis internal berikut adalah perhitungannya. Itu rumusnya adalah koordinat analisis internal sama dengan total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan. Lalu koordinat analisis internal sama dengan 17,0 dikurangi 10,9. Lalu yang selanjutnya koordinat analisis internalnya adalah 6,1. Dari koordinat analisis internal yaitu didapat dari total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman, menghasilkan hasil koordinat dari analisis internal. Berikut adalah perhitungannya. Koordinat analisis internal sama dengan total skor peluang. Total skor ancaman, koordinat analisis internal sama dengan total skor peluang dikurangi total skor ancaman. Lalu yang selanjutnya, koordinat analisis eksternal sama dengan 19,2 dikurangi 14,6. Lalu yang selanjutnya ada koordinat analisis eksternal sama dengan 4,6. Nah, untuk menentukan titik koordinat, yaitu hasil dari koordinat analisis internal ini dijadikan sebagai sumbu X. Sedangkan koordinat analisis eksternal ini dijadikan sebagai sumbu Y.
dari hasil kedua koordinat analisis internal dan eksternal didapati koordinat letak yaitu dengan 6,1,4,6. Nah, berikut teman-teman gambarnya. Ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah penghitungan cara kuadran. Kuadran 1 sama dengan kekuatan S dan peluang 0. Maka posisi metrik S pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y sama dengan 17,0,19,2. Lalu kuadran 2-nya kekuatan S dan ancaman T, maka posisi metrik sekekuatan pada sumbu X tetapi letaknya tekanan maka nilainya positif. Sedangkan ancaman terletak pada sumbu Y. Tetapi letaknya di bawah, maka nilainya negatif. Sama dengan negatif 17,0, negatif 14,6. Lalu kuadran 3, peluang 0 dan kelemahan W, maka posisi matriks peluang pada sumbu Y nilainya positif. Sedangkan kelemahan pada sumbu X nilainya negatif. Sama dengan 19,2, 10,9. Berikut adalah tampilannya kawan-kawan. Yang selanjutnya adalah jika dilihat dari perhitungan di atas, maka posisi perusahaan terletak pada kuadran 1. Persaingan kuat menggunakan strategi umum sebagai berikut. Berikut adalah nilai-nilai yang terdapat kawan-kawan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ismatul. Untuk kesimpulan dari mie ayam bakso Wonogiri ini, cabang Karawang merupakan proses berbagai jenis makanan dan minuman yang memiliki kekuatan, salah satunya adalah rasanya yang khas Indonesia. Perusahaan ini mendapatkan total kekuatan skornya itu 17,0 dan total skor kelemahannya 10,9. Untuk total skor peluangnya 19,2 dan untuk total skor ancamannya 14,6. Memiliki koordinat analisis internal 6,1 dan koordinat analisis eksternal 4,6 sehingga menghasilkan posisi perusahaan terletak pada kuadran 1 persaingan kuat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Joko. Baik, terima kasih presentasi yang sudah dilakukan oleh Teh Ismatul. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.